Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada sesi yang ke-8 ini saya akan menjelaskan mengenai pelaporan biaya. Terlebih dahulu kita harus mengetahui dan memahami bagaimana konsep dari laporan biaya. Laporan biaya ini merupakan informasi mengenai berapa biaya yang dikeluarkan atau yang dibebankan oleh perusahaan atau organisasi pada periode tertentu, di mana informasi ini dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan ataupun organisasi, yang dimana juga informasi ini bisa berupa laporan keuangan. Laporan keuangan ini terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun di dalam perusahaan manufaktur biasanya memperhitungkan pada laporan laba rugi, yaitu pada harga pokok produknya. Nah, bagaimana dasar pembuatan laporan biaya? Dasar pembuatan laporan biaya ini dimulai dari dokumen sumber yang merupakan bukti dasar yang bahwa biaya tersebut itu dikeluarkan atau sudah dibebankan oleh perusahaan. Nah, jadi biaya yang dikeluarkan atau yang dibebankan oleh perusahaan itu terdiri dari biaya produksi dan biaya non-produksi. Kalau yang biaya produksi bisa berupa biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, sedangkan untuk yang biaya non-produksi bisa berupa biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum. Jadi di sini sumber dokumennya untuk biaya bahan baku langsung bisa berupa faktur pembelian, order pembelian, bukti permintaan, dan penerimaan barang. Kemudian untuk sumber dokumen biaya tenaga kerja di sini bisa berupa waktu daftar hadir karyawan. Sedangkan untuk sumber dokumen biaya overhead pabrik bisa berupa slip penentuan alokasi biaya penyusutan dan asuransi, surat penagihan untuk listrik, air, dan telepon, serta lain-lain. Nah, di sini bagaimana laporan biaya produksinya? Laporan biaya produksi ini dapat dilihat dari segi pengumpulan harga pokok yang terdiri dari harga pokok berdasarkan pesanan dan harga pokok berdasarkan proses. Namun di sini untuk yang laporan biaya produksi biasanya menekankan pada harga pokok prosesnya, karena di dalam analisis atas kegiatan dari setiap departemen produksi disajikan dalam laporan biaya produksi per departemennya. Nah, di sini metode harga pokok proses itu sendiri merupakan seluruh biaya produksi dikumpulkan dan penentuan harga pokoknya dihitung dengan membagi seluruh biaya pada tempat-tempat biaya. Biasanya disebut dengan departemen produksi, dan jumlah pembagi biaya pada tempat biayanya biasanya disebut unit ekuivalen. Jadi di sini kita harus mengetahui bagaimana karakteristik atau ciri dari metode harga pokok proses, yaitu perusahaannya yang memproduksi secara massal. Secara massal ini artinya dalam jumlah banyak secara berbarengan. Misalkan saya contohkan dalam perusahaan Indofood. Nah, perusahaan Indofood ini memproduksi mie instan. Mie instannya itu dengan kuantitas yang berbeda. Ada yang dalam bentuk saset, ada yang bentuk bungkusan, dan ada yang bentuk gelas. Nah, di sini macam-macam kuantitasnya berbeda. Nah, kemudian perusahaan yang memproduksi secara terus-menerus, artinya dari bulan ke bulan tidak pernah berhenti atau secara kontinu. Nah, berbeda dengan harga pokok pesanan. Kalau harga pokok pesanan itu tergantung orang yang memesan. Kalau ada orang yang memesan berarti langsung diproduksi, tapi kalau tidak ada tidak bisa untuk memproduksi, maka dikatakan tidak secara terus-menerus.
Nah, kemudian yang ketiga adalah produk satu dan yang lainnya memiliki kualitas dan bentuk yang relatif sama. Nah, di sini untuk yang misalkan saya contohkan tadi pada produk mie instan. Nah, kemudian bagian pokok dalam laporan biaya produksi. Di sini ada dua. Yang pertama adalah produksi dalam unit yang menunjukkan arus yang pada dasarnya sama dengan arus biaya, yaitu bisa meliputi jumlah unit produksi yang harus dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban produksinya. Nah, yang kedua adalah biaya produksi. Nah, di mana biaya produksi pada arus produksi yang dinyatakan dalam bentuk uang, biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh suatu departemen produksi dan pertanggungjawaban dari biaya tersebut adalah biaya yang ditambahkan selama periode yang bersangkutan, kemudian biaya yang diterima dari departemen sebelumnya, dan barang dalam proses awal periode. Nah, ini yang menjadi bagian pokok dalam laporan biaya produksi. Kemudian bagaimana informasi dalam penyusunan laporan biaya. Di sini kita melihat dari produksi ekuivalen ini secara berurutan. Tidak bisa langsung menghitung pertanggungjawaban biayanya. Tapi yang perlu diperhitungkan pertama di sini adalah produksi unit ekuivalennya, yaitu jumlah unit yang selesai dan ditambah dengan jumlah barang dalam proses dengan memperhitungkan tingkat penyelesaiannya atau dalam bentuk persentase bisa. Nah, kemudian yang kedua adalah biaya per unit. Biaya per unit ini setelah kita menghitung produksi ekuivalennya sudah diketahui, maka biaya per unitnya untuk setiap elemen biaya produksi dapat dihitung dengan membagi jumlah dari masing-masing biaya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah pertanggungjawaban biaya. Di dalam menyusun laporan biaya produksi itu terdapat bagian yang menunjukkan bahwa jumlah biaya yang telah dikeluarkan atau dibebankan itu harus dipertanggungjawabkan atas biaya tersebut. Selanjutnya untuk contoh dari laporan biaya produksi ini, yaitu pada PT Aldebaran Sejahtera mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Biaya yang dikeluarkan atau yang dibebankan selama bulan Januari 2020 adalah untuk biaya bahan baku 5 juta rupiah, kemudian biaya bahan penolong 7.500.000 rupiah, kemudian biaya tenaga kerja 11.250.000 rupiah, biaya overhead pabrik sebesar 16.125.000 rupiah, sehingga totalnya menjadi 39.875.000 rupiah. Kemudian informasi tambahannya di sini untuk jumlah produk yang dihasilkan adalah untuk produk atau barang jadi sebesar 2.000 kg, produk dalam proses akhir 500 kg, produk atau barang dalam proses untuk bahan baku dan bahan penolongnya itu sama-sama 100%, biaya tenaga kerjanya 50% dan BOP-nya 30%. Nah, yang pertama kali kita perhitungkan di sini adalah untuk unit ekuivalen atau produksi ekuivalennya. Nah, di sini kan data produksi unit 2.500 ini diperoleh dari produk jadi ditransfer ke gudangnya 2.000 kg, kemudian produk dalam proses akhirnya 500 kg, sehingga kalau kita totalkan tetap akan menjadi 2.500 kg. Untuk menghitung unit ekuivalen atau produksi ekuivalennya di sini dengan rumus unit produk selesai ditambah dengan unit dalam proses dikalikan persentase penyelesaiannya. Nah, di sini untuk biaya bahan baku kita masing-masing menghitung unit ekuivalen masing-masing biaya. Yang pertama untuk biaya bahan bakunya ini diperoleh dari 500 dikali 100%. 100% ini sudah ada di dalam soal tergantung dari yang barang dalam prosesnya, yaitu untuk 100% biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. Nah, 500-nya ini adalah produk dalam proses akhir. Kemudian sehingga ditambah dengan 2.000, 2.000-nya ini adalah produk jadi yang ditransfer ke gudang. Nah, sehingga hasilnya 2.500.
Kemudian biaya bahan penolong di sini juga tingkat persentasenya sama 100%, dan untuk yang perhitungan unit ekuivalennya juga sama 2.500. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja di sini juga 500 dikali tingkat penyelesaian yang berbeda, yaitu 50% sesuai dengan yang ada di dalam soal. Nah, ditambah dengan 2.000 sehingga hasilnya 2.250. BOP-nya di sini juga tingkat penyelesaiannya berbeda, dikalikan dengan 500 ditambah 2.000 sehingga hasilnya 2.150. Kemudian kita menghitung biaya per unitnya. Biaya per unitnya ini tiap-tiap bahan baku, bahan penolong, BTK, dan BOP itu diperoleh dari 5 juta dibagi 2.500. Nah, sehingga hasilnya 2.000. Kemudian untuk bahan penolong pun caranya sama, 3.000 hasilnya. Kemudian BTK caranya juga sama, BOP caranya juga sama. Sehingga jumlah untuk total biayanya sama dengan yang ada di dalam soal, 39.875.000 rupiah. Nah, di sini untuk harga pokok per unitnya 17.500. Nah, barulah kita menghitung pertanggungjawaban biayanya. Di sini untuk pertanggungjawaban biayanya, harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang ini sebesar 35 juta, diperoleh dari produk jadinya kan 2.000 kg yang ada di dalam soal. Dikalikan dengan harga pokok per unit total secara keseluruhannya 17.500 sehingga hasilnya 35 juta rupiah. Kemudian harga pokok dalam proses akhir. Harga pokok dalam proses akhir ini tergantung dari tingkat penyelesaiannya masing-masing biaya. Untuk biaya bahan baku dan bahan penolong kan tingkat penyelesaiannya 100%. Kemudian 500 kilogram tadi di dalam soal yang merupakan produk dalam proses akhir. Nah, kemudian kita kalikan dengan yang masing-masing harga pokok per unitnya. Ada yang 2.000, 3.000 yang dihasilkan, 5.000, 7.500. Sehingga masing-masing biaya untuk bahan bakunya sebesar 1 juta, kemudian bahan penolongnya sebesar 1,5 juta, kemudian BTK-nya 1.250.000 dan BOP-nya 1.125. Kemudian untuk totalnya 4.875.000, tapi kalau kita totalkan secara keseluruhan jumlah biaya produksi pada bulan Januari 2020 itu akan tetap sama dengan jumlah total yang ada di dalam soalnya, yaitu 39.875.000. Selanjutnya ini jurnal yang akan dibutuhkan dalam laporan biaya produksinya. Yang pertama adalah pencatatan pemakaian bahan baku. Barang dalam proses biaya bahan baku 5 juta pada persediaan bahan baku. Ini diambil dari soalnya, yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku. Begitu juga dengan bahan penolong juga yang dikeluarkan sebesar 7.500.000 dan BTK juga sama, kemudian BOP juga sama. Jadi totalnya itu adalah 39.875.000. Kemudian untuk mencatat produk selesai. Kalau mencatat produk selesai, kita harus melihat produk jadinya. Produk jadinya itu kan sebesar 2.000 kg. Ya, kita ambil dari yang harga per unitnya 2.000 dikali 2.000, maka hasilnya 4.000. 2.000 dikali 3.000 hasilnya 6 juta. Nah, ini 4 juta ya untuk biaya bahan bakunya, dan bahan penolongnya 6 juta diperoleh dari produk jadinya tadi 2.000 kg dikalikan dengan harga pokok per unitnya masing-masing biaya. Ada yang 2.000, 3.000, 5.000 dan 7.500. Tinggal dikalikan saja. Nah, kemudian totalnya ini adalah 35 juta. Selanjutnya untuk mencatat barang dalam proses akhir. Nah, di sini ada persediaan produk dalam proses akhir 4.875.000. Ini diperoleh dari
barang dalam proses bahan baku, bahan penolong, BTK, BOP tinggal diambil dari produk dalam proses akhirnya. Ini ada yang 1 juta, 1,5 juta, 1.250.000 dan 1.125.000. Nah, kita tinggal pindahkan ke dalam jurnal untuk mencatat barang dalam proses akhir. Materi selanjutnya adalah mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan informasi-informasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan ataupun organisasi. Jadi di dalam jenis laporan keuangan ini terdiri dari laporan neraca, yaitu menggambarkan posisi keuangan antara aktiva dan pasiva. Kemudian laporan laba rugi menggambarkan apakah perusahaan itu mengalami laba ataukah rugi dan dapat dilihat dari jumlah pendapatan yang diperoleh dengan beban yang dikeluarkan. Nah, jika pendapatannya lebih besar daripada bebannya, maka perusahaan itu mengalami laba. Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian untuk yang laporan perubahan ekuitas, di sini hanya menyediakan informasi-informasi mengenai perubahan ekuitasnya. Nah, kemudian untuk yang laporan arus kas, hanya menyediakan informasi penerimaan dan pengeluaran kasnya pada setiap periode akuntansi. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi catatan atas laporan keuangan ini mengungkapkan lebih jauh mengenai informasi penting yang berkaitan dengan laporan neraca, kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, agar tidak menyesatkan bagi pemakai atau pengguna laporan dalam menginterpretasi informasi keuangan tersebut. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.